Tidak hanya soal kebijakan lockdown, beberapa waktu yang lalu Australia juga sudah mengumumkan resesi ekonomi. Dan kini kita akan melihat langsung bagaimana keadaan di Melbourne, Australia bersama warga negara Indonesia yang tengah bekerja di sana, ada Anggita Elmawinda. Halo, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Anggita. Pasti di sana sudah jauh lebih malam ya? Iya, halo, selamat malam, Mbak. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah sehat. Mbak Anggita di sana, Mbak Anggita kan bekerja. Ya, Apa yang bisa Mbak Anggita gambarkan kepada kami di sini di tengah situasi penambahan jumlah positif COVID-19 di Australia dan juga kemarin pemerintah Australia mengumumkan bahwa mengalami resesi ekonomi. Bagaimana suasananya sebenarnya? suasana di sini sepertinya tidak terlalu mencekam juga, seperti yang dilihat dari seperti kayak berita-berita. Cuman ya emang agak sepi situasinya di mana bisnis-bisnis sudah tutup, and yang jalan itu cuma bisnis essentials, di mana kayak supermarket atau health care atau medical care gitu yang cuma bisa berjalan. Kalau untuk resesi, untuk menanggapi resesi itu sendiri ya, itu emang udah terjadi and officially they announced it. Kemudian juga dari lockdown ini banyak sekali orang-orang yang sudah sering kehilangan pekerjaannya, termasuk orang-orang yang punya bisnis di luar esensial. Jadi lockdown masih berjalan, orang-orang banyak kehilangan pekerjaan, jalanan terlihat sepi, apalagi ya, jalanan terlihat sepi, kemudian orang-orang juga dilarang untuk keluar rumah, dan olahraga juga terbatas, seperti itu. Artinya Mbak Anggi, ini tidak ada atau belum ada perubahan signifikan jika kita bandingkan dari lockdown terdahulu dengan sekarang? Kalau dilihat perubahan yang signifikan, sangat signifikan ya. Mulai dari dulu kalau Maret, April, Mei, itu lockdownnya masih di stage 3 ya. Kalau sekarang ini di stage 4, di mana untuk pergi grocery saja kita cuma boleh satu orang doang untuk satu rumah kayak gitu. Dan itu untuk dalam satu hari, cuma boleh satu orang doang. Jadi apalagi kalau untuk keluar yang bukan berkepentingan untuk belanja, itu bisa-bisa didenda dan kadang-kadang juga ditangkap misalnya gitu sama polisi karena nggak menuruti aturan seperti itu. Jadi ya lebih signifikan aja sekarang. Berarti lebih ketat ya, artinya masyarakat diminta untuk tetap di rumah dan hanya keluar rumah jika kepentingan yang penting atau esensial. Bagaimana dengan tes massal di sana? Apakah Mbak Anggita juga pernah mendapatkan tes COVID-19 di sana? Kalau saya sendiri belum tes ya, cuman jika tes di sini pemerintah Australia menggratiskan tes, entah itu swab test atau rapid. Apapun yang menunjukkan gejala COVID, pasti diminta untuk langsung menghubungi pihak kesehatan, dan pihak kesehatannya itu kalau misalnya orang yang mau tes itu benar-benar nggak kuat sama sekali untuk jalan ke tempat rumah sakitnya, itu bisa datang ke rumah untuk perawatnya, untuk orang yang mau ngetes COVID-nya itu. Jadi benar-benar disupport dan semua orang bisa dapat tes, mulai dari turis kalau misalnya mereka terjebak di sini, orang yang dalam temporary residence, imigran, of course permanent resident sama citizen juga seperti itu. Artinya border atau penerbangan dari dan keluar Australia ini masih ditutup ya hingga saat ini? Iya, ini masih ditutup dan yang untuk penerbangan ini dibuka hanya untuk citizen dan permanent resident seperti itu. Boleh digambarkan nggak kepada kami Mbak, seperti apa sih ketatnya jika misalnya Mbak Anggita pengen pergi ke grocery store, begitu mungkin berbeda dengan Indonesia, Indonesia sudah mulai longgar. Gimana kalau di sana? Jadi kalau di sini nih misalnya kita keluar rumah sendirian kayak gitu, itu kadang-kadang polisi itu sering banget untuk melakukan patroli. Kita bisa menjumpai polisi di beberapa stasiun tram gitu atau stasiun kereta, dan kadang-kadang mereka juga ada di depan grocery shopping mall dan menghitung jumlah orang yang masuk ke dalam grocery shopping mallnya juga kayak gitu. Dan kadang-kadang mungkin kalau orang yang ngeyel banget atau misalnya nggak menggunakan masker, itu kadang-kadang ditanya kenapa kamu tidak menggunakan masker, tidak menaati aturan. Boleh lihat kamu tujuannya keluar rumah ngapain kayak gitu. Ada suratnya nggak lengkap kalau kamu boleh keluar rumah, seperti itu. Benar-benar ya ketat. Diawasi ya, benar-benar diawasi ya. Diawasi. Mbak Anggita, saya juga penasaran selain itu, selain apa ya, selain aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah setempat,
perbedaannya kalau di sini mungkin masyarakat banyak yang melakukan hal-hal yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kalau di Australia apakah juga mirip-mirip seperti di Jakarta misalnya kalau Anda melihat dari berita-berita yang Anda baca? Iya, menurut saya di sini, menurut aku ya, di sini masih ada mungkin yang tidak sengaja melanggar, tapi as far as I know, semuanya itu support ya, mensupport, mendukung pemerintah Australianya sendiri. Mendukung kalau misalnya keluar rumah tanpa masker itu berbahaya, kemudian mengikuti protokol kesehatan yang ada di sini. Dan kalau misalnya mereka melanggar juga, kita bisa kena denda. Jadi kayak kalau misalnya nggak pakai masker, itu kita bisa denda 200 Australian dollar, which is 2 juta. Kalau misalnya kita keluar rumah, terus kayak keluar rumah udah nggak pakai masker, terus kayak pergi jalan-jalan gitu, banyak orang, itu kita bisa didenda sekitar 15 juta kalau dirupiahkan untuk satu orangnya. Wow, lumayan ya. Kalau di sini 250 sampai 500 ribu tergantung dari pemerintah daerahnya. Ini kita lanjut ngobrol soal komunikasi dengan teman-teman WNI di sana bagaimana? Lancar dengan rekan-rekan KBRI? Bagaimana komunikasinya, Mbak Anggita? Komunikasi kebetulan lancar. Sampai saat ini KJRI Melbourne, kebetulan saya lebih sering berkomunikasi dengan KJRI Melbourne. Sering banget mengupdate kayak ada warga Indonesia yang kekurangan makanan kah, atau butuh bantuan sembako. Setiap Sabtu Minggu biasanya itu ada jualan, bukan jualan, kayak membagikan nasi kuning gratis, atau membagikan sembako gratis dari KJRI, atau bahkan ada orang-orang Indonesia yang berjualan makanan, di sini makanan-makanan Indonesia, mereka memberikan makanan gratis juga untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, seperti itu. Dengan apa ya, dengan protokol atau peraturan baru yang diterapkan jauh lebih ketat lagi, artinya rencana Mbak Anggita untuk pulang ke Indonesia masih tanda tanya besar atau bagaimana? Atau ada rencana mungkin? Sebenarnya ini masih tanda tanya ya, apalagi baru beberapa hari kemarin, pemerintah Australia, especially in Victoria, bilang kalau misalnya lockdown ini stage of emergency bakalan diperpanjang sampai 6 bulan ke depan, yaitu sampai Maret, gitu. Mungkin stage 4 restriction-nya nggak akan sampai 6 bulan ke depan, cuma lockdown-nya pasti masih sampai 6 bulan ke depan dan tidak ada kepastian gitu ya pasti. Dan kalau misalnya karena saya sendiri bukan permanent residence atau citizen dari Australia, kalau saya pulang nanti saya nggak bisa balik lagi ke sini kayak gitu. Jadi saya mending stay di sini dulu aja. Dengan situasi, bagaimana dengan kantor, perkantoran atau kegiatan perkantoran Anda? Tetap dengan work from home atau ada kebijakan lain? Kebetulan kalau misalnya untuk other business yang bukan essential, mereka sudah tidak diperbolehkan lagi untuk beroperasi kalau memang tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kebetulan saya sendiri juga kerjanya dari rumah karena sebagai social media person dan marketing, saya cuma membutuhkan laptop dan juga HP untuk berkomunikasi dengan teman-teman, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Anggita sudah menjelaskan situasi di Australia, tepatnya di kota Melbourne, di mana Australia sudah mulai mengencangkan kembali aturannya supaya menghindari second wave. Terima kasih, semoga Anda selalu sehat, Mbak. Terima kasih.